Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Allah adalah Bapa yang mengasihi. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Allah berkata kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dan terima Dia sebagai juru selamat di dalam hidupnya, maka mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi umatnya. Mazmur 103 ayat yang ke-13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, kata takut akan Dia di sini berarti mengandung pengertian menghormati, memperhatikan dan melakukan apa yang dikatakannya. Ketika ada seorang anak, dia melawan, tidak dengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya, ingin berjalan menurut keinginannya sendiri, maka orang tua akan mengambil tindakan untuk mendisiplinkan anak tersebut. Tujuannya apa? Agar anak itu menyadari kesalahannya. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu melakukan hal yang tidak baik. Saya percaya setiap orang tua ingin melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu sebabnya orang tua harus bertindak ketika melihat anaknya melakukan hal yang tidak diinginkannya. Nah, semua itu bertujuan untuk kebaikan dari anak tersebut. Kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 ayat 9 bagian B dikatakan, firman Allah berkata, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan berkata bahwa Dia menjadikan Israel sebagai anaknya. Efraim dikatakan sebagai anak sulungnya. Luar biasa. Padahal kita tahu bangsa ini, mereka adalah orang-orang yang suka melawan. Mereka suka memberontak kepada Tuhan. Dan mereka juga adalah orang yang tegar tengkuk, kata firman Allah. Mereka suka mengeluh, suka bersungut-sungut, dan tidak tahu bersyukur. Ketika Tuhan melihat umatnya melakukan hal yang demikian, maka sebagai Bapa, Tuhan bertindak tegas untuk mendisiplinkan umat ini. Banyak cara Tuhan pakai agar umat ini menyadari kekeliruan mereka. Banyak cara Tuhan pakai agar umat ini menyadari apa yang sudah mereka perbuat, kesalahan yang mereka telah perbuat. Saat mereka alami kesusahan, saat mereka alami penderitaan karena perbuatan mereka, maka mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mohon pengampunan dan minta pertolongan. Dan kita melihat di situ, Allah mengampuni serta menolong mereka. Luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam kehidupan umat Tuhan ini berulang-ulang mereka melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Ketika mereka melawan firman Allah, maka ada penghukuman. Tetapi ketika mereka bertobat, ada pengampunan. Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan Dia tidak menghendaki umatnya binasa. Ya, karena Tuhan menginginkan keselamatan seluruh umat manusia. Kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-24, pasal-pasal ini menceritakan tentang ketika Raja Balak, Raja negeri Moab, dia melihat bahwa orang Israel telah mengalahkan Raja orang Amori dan merebut segala kotanya, maka Balak menjadi takut, dia menjadi gemetar. Lalu dia mengirim utusan kepada Bileam untuk datang kepadanya. Siapakah Bileam? Bileam dikatakan bahwa dia adalah seorang juru tenung.
Seorang juru tenung, akibat tenungannya banyak orang yang menjadi korban. Dan dia akan menerima upah atau bayaran dari orang yang menyuruhnya. Inilah pekerjaan Bileam. Nah, Bileam ini dipanggil oleh Raja Balak untuk mengutuki umat Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Bileam agar ia jangan pergi mengutuki bangsa yang diberkati Tuhan. Kita melihat di sini saudara-saudara, walaupun bangsa ini banyak kali melawan, walaupun bangsa ini banyak kali melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan berkata apa? Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Namun kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, Balak mengutus lagi utusan yang lain kepada Bileam, agar Bileam datang kepadanya. Akhirnya Tuhan menyuruh Bileam untuk pergi menemui Raja Balak. Tetapi Tuhan berkata kepada Bileam bahwa dia hanya boleh memperkatakan perkataan yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Dan ketika Bileam bertemu dengan Balak, saat itu juga Balak langsung menyuruh agar Bileam mengutuki umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bileam ketika dia melihat umat Israel yang begitu banyak, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang memberkati umat Tuhan. Seperti yang Tuhan taruh, seperti yang perkataan yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Itulah yang dia perkatakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Puji Tuhan, walaupun bangsa ini banyak kali melukai, bahkan mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Saat mereka berada di dalam situasi, di dalam keadaan yang sukar, maka Tuhan sendiri yang tampil menjadi pembela di dalam kehidupan mereka. Allah kita begitu ajaib, betapa Dia mengasihi setiap umatnya yang telah percaya kepadanya, umat pilihannya. Bahkan ketika ada umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan, Dia tetap menunggu agar umatnya kembali datang kepadanya. Kalau kita ingat kisah tentang anak yang terhilang, bagaimana anak bungsu ini tinggalkan rumah ayahnya. Dia pergi untuk melakukan apa yang diinginkan kehendak hatinya. Tetapi kita melihat hati seorang bapa, dia tetap menunggu anaknya untuk kembali. Inilah hati Allah kita. Allah saudara dan saya yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah. Serusak, sehancur apapun kehidupan kita orang percaya, kalau kita kembali datang kepadanya, Dia sanggup untuk memulihkan kita. Tangannya selalu terbuka untuk menunggu umatnya kembali datang kepadanya. Bahkan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya, tangan Tuhan selalu terbuka. Ada pemulihan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah kita adalah Allah yang mengasihi, adalah Allah yang mengampuni. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari, bawalah hidup kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Bawa hidup kita untuk senantiasa setia melakukan apa yang firman Allah katakan. Orang lain boleh berkata apapun tentang keberadaan saudara. Mungkin engkau, saudara mungkin dikatakan orang yang tidak berguna, bukan siapa-siapa. Tetapi ingat, sebagai umat pilihan Allah, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita yang sudah mendengar dan mau melakukan firman-Nya. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa
yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini, karena kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah, kami punya Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau tidak pernah menolak kami ketika kami datang kepadamu, dan tanganmu selalu terbuka untuk menyambut setiap orang yang mau datang kepada Engkau. Di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kasih, dan di dalam Engkau ada kuasa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau berdoa dan naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan, di dalam menghadapi dampak dari pandemi yang terjadi hari-hari ini. Tolonglah pemimpin negara kami agar mereka dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami tahu bangsa ini ada di dalam hati Tuhan, dan Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa ini. Tuhan, lalukanlah pandemi ini dari negeri kami Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu menjadi baru. Berkatilah pemerintahan negeri ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, biarlah mereka tetap percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang punya kuasa yang besar, lebih besar dari setiap persoalan yang dihadapi, dan Allah yang sanggup untuk menolong umatnya di dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu agar mereka senantiasa dipuaskan dengan kebaikan Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan yang baru untuk tetap percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap sama, Allah yang sudah menolong di masa yang lalu, Allah yang sama juga yang menolong umat-Nya pada saat ini. Engkau Allah yang tidak terbatas, dan kasih-Mu itulah Tuhan yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba berdoa buat umat-Mu yang saat ini mendengar firman Allah. Dimanapun mereka berada, Engkau lihat keberadaan mereka. Engkau tahu apa yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam hidup mereka. Mungkin ada mereka yang lemah, mungkin ada mereka yang susah, ada mereka yang sakit, ada yang dalam keadaan keterpurukan. Tuhan jamah, Tuhan lawati mereka, Tuhan pulihkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu menjadi baru. Bawa umat-Mu untuk terus melekat kepada Engkau, bagaikan ranting yang melekat kepada pokok anggur. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di COTW Temanggung. Engkau memberkati Tuhan, mulai dari hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala yang ada, Engkau terus pakai pelayanan mereka menjadi berkat dengan hikmat dan urapan. Tuhan berikan di dalam hidup mereka pewahyuan ilahi, Tuhan terus bukakan, sehingga lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seisi pastori, berkati staf gembala, berkati diaken karya, diaken karunia, berkati majelis jemaat, sampai seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Engkau memberkati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Meteraikan firman yang sudah kami terima, firman-Mu menjadi remah di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami punya Bapa yang mengasihi dengan kasih yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.